Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam breeding Nusantara. Perkenalkan, nama saya Hendro Susanto. Kebetulan saya pemilik Jenkoline Farm yang beralamatkan di Gedung Tataan, Pesawaran, Lampung. Saya melaksanakan breeding kambing sejak 2017. Dalam usaha ini sampai di 2020 ini berarti saya sudah 3 tahun perjalanan usaha breeding. Saya berawal melaksanakan usaha breeding kambing dari 7 ekor indukan dan 1 ekor pejantan sebagai pemacet. Di 2020, total semua indukan yang ada di kandang saya sekitar 250 indukan. Banyak sekali suka duka yang saya alami dalam memulai usaha breeding kambing ini. Dari kerugian, kematian, tertipu, dan lain-lain. Untuk itu dalam kesempatan konten kali ini saya akan memberikan semua tips-tips rahasia apa yang harus diketahui dan dipelajari oleh seorang peternak pemula agar seorang peternak pemula bisa melakukan usaha breeding kambing sampai dengan berskala besar. Dalam hal beternak kambing, sepengetahuan saya itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, breeding atau pengembangbiakan. Yang kedua, fattening atau penggemukan. Yang ketiga, beternak untuk menghasilkan susu. Yang keempat, beternak untuk mengarah ke kontes. Dalam hal ini, seorang peternak pemula dalam masa persiapan, dia harus sudah menentukan pilihannya dari keempat bagian yang saya sebutkan tadi. Dalam konten ini, sesuai dengan judul video saya di sini akan membahas atau menjelaskan bagaimana persiapan bagi peternak pemula sebelum memulai usaha breeding kambing pedaging. Yang pertama adalah survei. Jadi seorang peternak pemula harus melakukan survei ke peternak-peternakan sekelilingnya untuk melihat bagaimana usaha-usaha peternak-peternak kambing di seputaran daerahnya, banyak fattening ataupun penggemukan ataupun banyak breeding dan jenis-jenis apa yang banyak digeluti oleh para peternak-peternak tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jenis apa kambing-kambingnya yang banyak dipelihara oleh peternak seputarannya, agar si peternak pemula bisa menentukan pilihannya jenis apa yang kelak akan dibuat untuk menjadi usaha breeding oleh peternak pemula. Kalau di sekitaran daerah saya, sebagai contoh, daerah sini di Lampung, banyak sekali jenis Jawa Randu dan peranakan Etawa. Makanya di Jenkoline Farm yang di peternakan saya, itu 80% Jawa Randu dan peranakan Etawa yang ada di peternakan kami. Yang kedua, menentukan lokasi kandang. Dalam hal ini, peternak baru ataupun pemula jangan sampai salah hanya karena dia suka dengan tempat itu, tapi dia tidak melihat geografisnya bahwa rawan banjir. Jadi untuk dalam hal menentukan lokasi ini, yang pertama, lokasi kandang harus bebas banjir. Yang kedua, lokasi kandang harus bebas ancaman dari gangguan seperti anjing-anjing liar. Yang ketiga, usahakan lokasi kandang harus ada jaringan listrik. Yang keempat, adanya akses untuk masuk kendaraan, mobil, ataupun motor ke dalam lokasi kandang. Yang ketiga, menentukan lokasi keberadaan tempat pakan hijauan. Dalam hal ini, dari yang ketiga ini menentukan atau menyiapkan lokasi pakan hijauan, itu seorang peternak harus keliling di daerah sekitaran yang akan dibuat lokasi kandang. Contohnya, di seputaran kandangnya terdapat perkebunan-perkebunan karet, atau perkebunan sawit, ataupun perkebunan lainnya yang di bawahnya itu banyak sekali tanaman-tanaman hijauan yang panjang, skala besar dan panjang. Tapi ada juga solusi yang kedua yang untuk stok pakan hijauan ini, seorang peternak pemula itu bisa mencari lahan-lahan yang tidur, yang kosong, yang tidak tergarap ataupun yang tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Dia bisa
menyewanya, lalu ditanami hijauan seperti odot ataupun indigofera dan lain-lainnya untuk sebagai stok pakan hijauan di usaha breeding miliknya. Saya rasa sekian untuk penjelasan saya di fase persiapan. Pesan saya sebelum saya mengakhiri video ini, pesan saya kepada peternak pemula. Yang pertama, tetap semangat dan selalu bersabar. Yang kedua, terus gali ilmu masalah peternakan kambing. Dan yang ketiga yang pastinya, selalu berdoa. Salam breeding Nusantara.